Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus ya, hadir semua. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, materi kita pada hari ini yaitu jaringan pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan jaringan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi jaringan pada manusia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis jaringan pada manusia. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Sebelumnya sudah pernah belajar atau pernah mendengar kata jaringan pada manusia? Pernah. Nah ya, jadi menurut kalian apa yang dimaksud jaringan? Ya, silakan Amina. Jaringan itu sekelompok sel yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu di tubuh kita. Oke, masih ada? Saya Bu. Ya, silakan Nasra. Jaringan merupakan kumpulan sel yang bersatu untuk menjalankan fungsi tertentu di dalam tubuh kita. Ya, jadi betul ya yang dikatakan temannya tadi. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang sama, bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu di dalam tubuh kita. Jaringan pada manusia terbagi 4. Apa saja itu? Ada yang tahu? Jaringan epitel, Epitel. Apalagi? Jaringan otot, Otot. Masih ada? ikat, Ya, ikat. Satu lagi, apa itu? jaringan saraf, Ya, saraf. Nah, ini tadi adalah jenis-jenis jaringan. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Jaringan epitel. Jadi jaringan epitel ini yang melindungi dan melapisi tubuh kita. Misalkan, contohnya pada kehidupan sehari-hari. Ketika kita beraktivitas di luar rumah, seperti bekerja atau berolahraga, jaringan epitel dalam kulit kita akan melindungi kulit dari luka sinar matahari dan juga mikroorganisme berbahaya. Nah, selain yang Ibu sebutkan tadi, ada yang ingin memberi contoh lain dari jaringan epitel? Ya, Selma? saat terluka, kulit beregenerasi untuk menutup luka. Ya, itu yang dikatakan Selma tadi itu adalah salah satu fungsi dari jaringan epitel, yaitu ketika terluka, kulit akan melakukan regenerasi untuk menutup luka agar tidak terjadi infeksi. Selanjutnya jaringan otot. Bisa kalian lihat gambarnya. Jadi jaringan otot ini berperan dalam menggerakkan tubuh. Ada yang bisa memberikan contoh dari jaringan otot? Ya, dilihat ya. Misal ketika menggerakkan tangan untuk melambai, otot di lengan akan berkontraksi dan relaksasi untuk mengangkat dan menggerakkan tangan. Nah, itu adalah contoh dari jaringan otot. Masih ada? saya Oke, Hilda. saat kita berlari atau berjalan, otot kaki seperti otot paha dan betis bekerja untuk menggerakkan tungkai saat melangkah. Yang dikatakan temannya tadi itu adalah contoh-contoh dari fungsi jaringan otot.
2, Dwi, Mirna, Tina, Umul. Kelompok 3, Andi Detia, Pida, Beserviani, Ancinita. Kelompok 4, Aminah, Nita, Beserviva, Rizna. Oke. Sudah bergabung semua dengan anggota kelompoknya? Oke. Nah, di sini Ibu jelaskan cara mainnya ya. Di sini Ibu punya namanya permainan yang namanya challenge wheel atau roda putar. Jadi, nanti masing-masing kelompok menunjuk satu anggota kelompoknya untuk naik ke atas. Kemudian memutar roda putar ini. Misalkan
jelaskan dalam satu kalimat bagaimana jaringan ikat mendistribusikan oksigen melalui darah. Jawabannya, jaringan ikat mendistribusikan oksigen melalui darah dengan membantu pembuluh darah membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya akan saja dari kasus jaringan otot polos, yaitu terdapat pada dan biasanya berbentuk telonjong atau silinder dengan ujung yang meruncing. Kelompok 2. Siapa kelompok? Sini. Pertanyaannya, jelaskan fungsi jaringan saraf dalam refleks tubuh. Fungsi jaringan saraf yaitu mengirimkan sinyal untuk gerakan otomatis. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan dengan satu kalimat bagaimana saraf membantu kita merasakan panas. Jawabannya, saraf membantu kita merasakan panas dengan mengirimkan sinyal dari kulit ke otak melalui serabut saraf sensorik yang mendeteksi perubahan suhu. Kelompok 3. Apa peran jaringan epitel dalam sistem pencernaan? Jawabannya, menyerap nutrisi dan melindungi saluran pencernaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jaringan ikat berperan dalam menyokong organ tubuh? Yang pertama itu menyediakan struktur dan dukungan. Yang kedua, menghubungkan organ. Yang ketiga, melindungi organ. Dan yang terakhir, penyediaan nutrisi dan transportasi. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4. Pertanyaannya yaitu sebutkan fungsi jaringan ikat dalam proses penyembuhan luka. Jawabannya yaitu membantu regenerasi sel dan jaringan. Pertanyaan kedua yaitu apa peran jaringan saraf dalam mengontrol gerakan sadar. Jawabannya yaitu mengatur dan mengkoordinasikan gerakan sadar. Jadi sudah semua ya? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ibu yang mau tanya. Jaringan apa yang berperan dalam menggerakkan tubuh? Ya, otot. Selanjutnya, jaringan apa yang berperan dalam melapisi tubuh? Ya, betul, jaringan epitel. Oke. Sebelum menutup materi, ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Oke, sudah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi hari ini yaitu jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang sama, bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu di dalam tubuh. Jaringan pada manusia terbagi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Terima kasih.